Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa. Pembahasan kita hari ini adalah menyajikan teks diskusi. Kalian pasti sudah sering berdiskusi. Nah, apa sih itu diskusi? Dalam pertemuan kita hari ini, itulah yang akan kita bahas. Kita akan lebih mengenal mengenai teks diskusi dari segi pengertian dan pokok pikiran dalam teks diskusi. Nah, apa sih itu teks diskusi? Kita akan berbicara mengenai pengertian teks diskusi adalah sebagai berikut. Teks diskusi merupakan suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang, bisa pro dan kontra. Pro berarti setuju, sedangkan kontra berarti tidak setuju atau menolak. Gagasan atau pendapat dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik, dan tentunya harus meyakinkan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran, harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Letak kalimat utama bisa ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pola pengembangannya adalah umum ke khusus. Berikutnya ada induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pola pengembangannya adalah khusus ke umum. Nah, yang terakhir adalah campuran, merupakan kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah mengetahui letak kalimat utama, berikutnya adalah cara menulis pokok pikiran atau ide pokok tersebut. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah meringkas kalimat utama. Namun, yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah boleh diringkas namun tidak mengubah makna kalimat. Misal, kalimat utamanya bunga mawar itu indah. Bisa diringkas menjadi mawar itu indah, tidak mengubah makna. Yang kedua, menulis kalimat utama. Artinya, menulis seluruh kalimat utama karena tidak bisa diringkas. Apabila diringkas, akan menimbulkan makna yang berbeda dengan kalimat utama. Misalnya, Ani juara kelas menjadi kalimat utama. Tentu kalimat tersebut tidak bisa diringkas. Terakhir adalah menemukan inti paragraf. Menemukan inti paragraf dilakukan biasanya dengan meringkas isi paragraf. Nah, menemukan inti paragraf ini biasanya terdapat dalam soal-soal ulangan, baik ulangan umum maupun penilaian harian. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan isi dari teks diskusi. Yang pertama adalah persamaan teks diskusi dengan teks eksposisi. Selanjutnya adalah perbedaan antara teks diskusi dengan teks eksposisi. Nah, kita akan membahas persamaan dan perbedaan dari teks diskusi dengan teks eksposisi. Dari segi persamaan, teks diskusi dan teks eksposisi merupakan dua jenis teks yang digunakan untuk memengaruhi atau meyakinkan
persuasif orang lain. Sedangkan perbedaannya dari segi pendahuluan. Pendahuluan teks eksposisi berupa tesis mengenai suatu permasalahan. Sedangkan pendahuluan teks diskusi berupa isu mengenai suatu permasalahan. Selanjutnya, perbedaan dari segi isi. Isi dalam teks eksposisi adalah berupa rangkaian argumen, bisa pro, mendukung, atau kontra, tidak mendukung. Dipilih salah satu, tergantung pada masalah yang dibahas. Dengan kata lain, rangkaian argumen dalam isi teks eksposisi sangat bergantung pada tesis. Apabila tesis mengarah ke pro atau setuju, maka rangkaian argumen harus ke pro. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan berbeda dengan isi teks diskusi. Isi teks diskusi berupa argumen yang terdiri atas argumen pro dan argumen kontra, keduanya sesuai dengan masalah yang dibahas. Artinya, argumen dalam teks diskusi harus ditulis kedua-duanya. Bukan hanya pro, bukan hanya kontra, tetapi argumen pro-nya ditulis dan argumen kontranya juga ditulis. Berbeda dengan teks eksposisi yang hanya salah satu. Kemudian perbedaan dari segi penutup, teks eksposisi berupa penegasan ulang, penegasan kembali sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jadi berkaitan dengan tesis yang dibahas. Sedangkan dalam teks diskusi berupa simpulan argumen dari kedua sisi dan mengevaluasi argumen yang paling efektif. Dengan kata lain, disimpulkan kedua argumen tersebut, kemudian dievaluasi atau dinilai mana argumen yang paling masuk akal. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai struktur dan kebahasaan. Kita akan berbicara mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Pertama, kita akan berbicara mengenai struktur teks diskusi. Yang pertama adalah isu. Isu merupakan permasalahan yang akan dibahas. Dalam isu disampaikan pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Berikut adalah contoh isu. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau atau sebenarnya mudah. Selanjutnya adalah argumen. Argumen merupakan bagian isi yang memiliki masing-masing 2 atau 3 paragraf pendapat pro atau setuju dan kontra atau tidak setuju. Jadi, pendapat pro dan kontra harus seimbang, disertai dengan alasan serta contoh yang mendukung. Dalam penulisannya menggunakan bahasa persuasif. Berikut adalah contoh argumen. Contoh argumen pro. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Contoh argumen kontra. Namun, di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka dan lebih mudah membuang semuanya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Selanjutnya adalah simpulan.
Simpulan berisi argumen dari kedua sisi. Simpulan ditulis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi argumen yang paling efektif. Berikut contoh simpulan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk melindungi lingkungan kita di masa depan, kehidupan kita, dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama adalah kata yang menunjukkan apa yang terjadi. Kata dalam teks diskusi biasanya berbicara tentang hal yang aktual. Kata-kata yang menunjukkan apa yang sedang terjadi antara lain adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, dan sebagainya. Contoh, pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan bagi dunia. Yang kedua, kasus pornografi perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Selanjutnya adalah kata yang menunjukkan waktu kini. Kata-kata yang menunjukkan waktu pada saat ini atau sekarang. Kata-kata yang digunakan antara lain kini, saat ini, sekarang, dan sebagainya. Contoh, kini vaksin COVID-19 telah mulai diuji coba. Berikutnya, saat ini telah muncul varian baru virus COVID-19. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata emotif. Kata emotif adalah kata yang mewakili pikiran dan perasaan seolah-olah merasakan apa yang disampaikan, seperti percaya, yakin, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, ganas, unik, berharga, istimewa, dan sebagainya. Contoh, kita harus yakin pandemi COVID-19 akan cepat berakhir. Semua orang terkejut dengan varian baru COVID-19. Berikutnya adalah bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung, misalnya berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, diharapkan, lebih mudah, dan sebagainya. Contoh, daur ulang diharapkan menjadi solusi dalam pengolahan sampah. Contoh berikutnya, daur ulang juga menguntungkan dari segi ekonomi. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah modalitas. Modalitas merupakan kata-kata yang menyatakan kepastian atau kemungkinan, seperti kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, hampir, nyaris, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, dan sebagainya. Contoh, pengolahan sampah yang benar dapat menyelamatkan lingkungan. Biopori seharusnya dapat menjadi solusi mengatasi banjir. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf,
atau konjungsi antar paragraf seperti dan, atau, tetapi, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh, daur ulang memiliki nilai ekonomis dan dapat menyelamatkan lingkungan. Sangat sulit membuat orang agar mau peduli dengan lingkungannya. Nah, berikut adalah beberapa contoh konjungsi. Menyatakan waktu sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sampai. Menyatakan syarat jika, jikalau, kalau, asalkan, bila, manakala. Menyatakan pengandaian, andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Menyatakan tujuan, agar, supaya, biar. Menyatakan konsensif, biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, kendatipun, sungguhpun. Menyatakan pemiripan, seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, laksana, bak. Penyebaban, sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Menyatakan pengakibatan, sehingga, akibat, akibatnya. Menyatakan penjelasan, bahwa, menyatakan cara, dengan, menyatakan harapan, moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Menyatakan pengecualian, kecuali. Menyatakan urutan, lalu, terus, kemudian. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kohesi. Kohesi merupakan perpautan bentuk dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana bisa berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Contoh 1. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ibu naik motor menjenguk nenek. Contoh 2. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ia naik motor kesayangannya pergi ke pasar. Pada contoh 1 tidak menunjukkan adanya kohesi, pertautan bentuk, karena tidak adanya pertautan bentuk dalam kedua kalimat tersebut. Sebaliknya, dalam contoh 2 terlihat pertautan bentuknya. Dalam contoh 2, kalimat pertama tentang ayah yang pergi kemana dengan tujuan apa, lalu kalimat kedua tentang kendaraan yang digunakan untuk pergi ke tempat itu. Mudahnya, kohesi ini adalah bagaimana membuat kalimat satu dengan kalimat lainnya agar menjadi satu kesatuan, supaya mau nyambung. Berikutnya, koherensi. Koherensi merupakan kepaduan makna dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan makna selain keterkaitan bentuk. Contoh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000.
Dalam contoh tersebut, selain terlihat perpautan bentuknya atau kohesinya, juga terlihat kepaduan maknanya, koherensi. Kalimat pertama mengenai Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan Pak Ali pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli, serta hubungan harga sepatu dengan kenaikan pajak impor. Mudahnya, kalimat tersebut koherensi karena jelas maknanya dan bisa dipahami maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyusun teks diskusi. Yang pertama adalah gunakan judul dengan bahasa yang menarik. Misalnya, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Nah, kedua judul tersebut dapat menjadi topik diskusi yang bagus. Berikutnya adalah mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, namun perlu dipikirkan secara mendalam. Misalnya, haruskah kita berhutang terus kepada bangsa asing? Apa susahnya membuang sampah dengan benar? Berikutnya adalah mulai pendahuluan dengan bahasa yang emotif, dengan bahasa-bahasa yang menggugah perasaan. Misalnya, sangat jelas warga negara harus wajib pajak. Lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Berikutnya, menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Misalnya, saya sangat yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan aneh tentang bla bla bla. Anda pasti senang bercanda jika berpikir bahwa bla bla bla. Jadi mulai melibatkan pembaca agar seolah-olah pembaca ikut merasakan apa yang ditulis oleh si penulis. Kemudian yang terakhir adalah mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Misalnya, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Iklim berubah secara ajak dalam berita di media massa, tetapi masih ada orang yang tidak setuju atas penyebabnya dan bagaimana efeknya dapat diperlambat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat.